Selamat datang di Desa Sade. Desa Sade merupakan salah satu kampung adat atau kampung tradisional suku Sasak yang tertua di bagian Lombok Selatan atau Lombok Tengah. Desa Sade sudah berdiri sejak lama dan sudah dihuni oleh setidaknya 15 generasi. Hal yang paling unik dari desa ini adalah rumahnya, yang dibagi menjadi dua, yaitu Balitani dan Lumbung. Balitani dipergunakan sebagai tempat tinggal dan lumbung difungsikan sebagai tempat menyimpan hasil panen. Ciri khas rumah ini terletak pada lantai rumah yang hanya menggunakan tanah dan diperkuat dengan kotoran sapi dan kerbau. Salah satu tradisi Sasak adalah Presean, merupakan pertarungan antara dua laki-laki bersenjata tongkat rotan dan berperisai kulit kerbau. Tradisi ini dilakukan oleh suku Sasak sebagai bentuk melatih ketangkasan, keteguhan, dan keberanian dari pemuda Sasak. Kini tradisi ini dijadikan sebagai ajang hiburan dalam menyambut wisatawan yang datang ke Desa Sade. Selain tradisi Presean, tadi suku Sasak Sade juga masih mempertahankan tradisi merari atau kawin lari atau kawin culik. Di Desa Sade sendiri, pohon ini merupakan saksi bisu atau tempat pertemuan antara laki-laki dan perempuan Sasak yang akan melakukan tradisi merari ini, dan didasari oleh kemauan dan persetujuan bersama. Desa Sade juga dikenal sebagai salah satu desa penghasil kain tenun songket khas Sasak. Di Desa Sade, keahlian menenun atau menyisek harus dan wajib dikuasai oleh gadis-gadis di Desa Sade sebagai syarat agar bisa menikah. Kain-kain tenun yang dihasilkan oleh perempuan Sade sangatlah bagus, unik, dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Ciri khas dari kain tenun Sasak terletak pada model dan warna serta coraknya. Kain tenun Sasak terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya kain tenun songket, dan yang kedua kain tenun ikat. Kain tenun songket biasanya memiliki banyak warna dan corak serta didominasi oleh warna perak dan emas. Kain tenun songket Sasak biasanya digunakan pada pakaian adat Sasak, baik pada mempelai laki-laki maupun perempuan atau rombongan ketika sedang melakukan acara nongkolan. Sementara kain tenun ikat memiliki motif yang sederhana dan cenderung bermotif berupa garis horizontal dan vertikal saja. Kain ini biasanya digunakan dalam keseharian suku Sasak dan khususnya di Desa Sade. Proses pembuatan kain tenun Sasak masih menggunakan alat tradisional yang disebut barire, batang jajak, pengiring, dan piranti jajak. Sedangkan kegiatan menenun benang menjadi sebuah kain disebut sesek atau menyesek. Biasanya setelah berenang sudah diwarnai dan disusun ke alat sesuai dengan motif yang akan ditenun, maka proses penenun baru bisa dimulai. Perlu diketahui menenun ini memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 1 minggu sampai 1 bulan untuk membuat satu kain tenun Sasak. Hal ini disesuaikan dengan tingkat kerumitan dari tenun yang akan dibuat. Target pasar dari kain tenun Sasak ini sangatlah luas, terutama pada wisatawan lokal maupun mancanegara. Motif dan keindahan yang ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kain-kain tenun tersebut nantinya bisa dijadikan sebagai tren fashion baru seperti baju, celana, tas, ikat pinggang, outer, dan lain sebagainya. Berbicara pakaian adat Sasak juga unik. Pakaian untuk perempuan disebut lambung dengan ciri khas dress berwarna hitam tanpa lengan dan kerang berbentuk huruf E, dengan hiasan pada gigir baju berwarna emas atau merah. Pakaian perempuan Sasak juga dihiasi dengan selendang yang diletakkan di bahu dan kain tenun sebagai rok yang dililit sedemikian rupa. Sedangkan pakaian adat Sasak untuk laki-laki ada banyak model, salah satunya pegon, yaitu pakaian berciri khas sapu di kepala, jas, keris, dan songket di bagian bawah. Pakaian ini merupakan akulturasi dengan budaya Jawa dan biasanya digunakan pada acara pernikahan Sasak.
Bagaimana? Unik bukan budaya Sasak? Kainnya juga indah dan keren. Kami bangga berdarah dan bersuku Sasak. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Bye-bye.